Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang perlu kita ingat bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung adalah bibit yang kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua adalah pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga tidak bertentangan pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat adalah pembangunan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Dalam pelaksanaan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang sudah saya aplikasikan di kelas. Di antaranya adalah yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan teknologi berbasis digital dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Demikianlah pemaparan saya terkait refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.